Thank you Lord. Ini keputusan kami Tuhan, mengikut Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur kalau di hari Natal ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Biar kiranya Tuhan, setiap hati kami juga boleh terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk firman-Mu biar kiranya setiap kami boleh memahaminya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Berikanlah hikmat dan wahyu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu ya Tuhan. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Kami yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Sebelum Anda duduk, katakan kanan kirimu Merry Christmas. Ya, silakan duduk. Merry Christmas everyone. Merry Christmas Dave. Selamat Natal juga bagi Anda yang menonton ibadah ini melalui ibadah online. Saya berdoa agar Natal selalu lahir di hati kita semua. Amen. Merry Christmas. Saya sangat suka cita karena anak kembar saya pulang untuk menjenguk mamahnya. Yeay. My tweenie. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai gaya hidup baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang gini. Kita baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang bersuka cita karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup baru. Katakan amen. Berapa saudara yang bersyukur mengalami Kristus dalam hidupmu. Sehingga engkau diberi kesempatan untuk memulai lagi hidup yang baru. Angkat tangan. Saya pernah mengubah nama. Ya, berapa banyak yang pernah ganti nama di sini? Ganti nama di Indonesia susahnya minta ampun ya. Berkas-berkasnya harus diurus pakai agen, bertahun-tahun ngurusnya. Saya lahir dengan nama kecil Aiching, yang artinya cinta. Cinta buat Indonesia, amen. Dan saya nggak suka nama itu. Karena orang Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin, mereka panggil saya dengan sebutan Aiching. Aiching tekuse. Padahal harusnya bilangnya Aiching. Saya sebel banget dari kecil orang panggil saya kucing, cacing, kencing, dan sebagainya. You know, waktu kecil gak lucu loh dipanggil gitu ya. Sebel gak diledekin orang? Sebel banget. I hate my name. I hated my name so much. Sampai saya tanya mama saya, kenapa koko saya di akte lahir namanya Denny, adik saya di akte lahir namanya Benny, kenapa Henny gak ada di akte lahir? Gue protes. Seperjalanan hidup saya lahir di keluarga yang broken home, udah bukan cerita baru. Lalu saya nakal. Saya pacaran, saya sempat tinggal di kota kecil di Pulau Bangka. Ya, umur 4 tahun saya ke sana, saya lahir di Jakarta. Umur 4 tahun, akong saya, dia datang dari Tiongkok ya, Fujian, Hinghuaren, datang naik perahu, buka usaha di kota Pangkal Pinang, dan menjadi sangat kaya. Nah, anak-anaknya, papa saya itu yang ngelemparin barang dari Jakarta, kami mainnya spare part mobil, onderdil mobil. Tinggal di kota kecil yang namanya Pangkal Pinang itu, ada orang Bangka di sini? Ada, 1, ada lagi? 2, 3, pacak ngomong pinkong dak? Saya bisa ngomong Bangka. Nah, waktu saya di kota Pangkal Pinang itu, orang kota kecil kenal kita. Kota kecil itu nggak enak ya. Kita ngapain aja orang tahu. Kepo, you know. Saya sebel tinggal di sana karena orang kepo. They just wanna know what you do. Nah, saya tinggal di sana cuma sampai SMA 1. Saya balik ke Jakarta karena akong saya meninggal akhirnya setelah diurus oleh orang tua saya bertahun-tahun. Lumpuh total,
Papa mama saya urus, diranjang, mandikan. Akhirnya ketika meninggal, saya pulang ke Jakarta. Nah, singkat cerita, selama tinggal di kota itu, saya cukup terkenal nakal. Pacarnya banyak. Berapa Bu Heni? Rahasia. Ya, Pak Jojo yang keberapa? Rahasia. So, waktu saya pindah ke Jakarta, saya masuk kelas 2 SMA. Saya masuk ke sekolah yang baru, di mana teman-teman itu semua baru. Mereka nggak tahu saya siapa. Saya nggak pernah cerita saya dari mana. Saya nggak pernah cerita saya siapa. Jadi saya punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru di Jakarta, di sekolah yang baru, dengan lingkungan yang baru. Sampai sini paham? Teman-teman di sekolah yang nggak tahu saya siapa, beberapa anak cowok mulai goda-godain saya, ya. Saya tinggi, langsing, tinggi 168, berat 47. Kurus banget, kayak tiang listrik. Ya, sekarang tetap seksi aja. Nah, digodain terus. Nah, tapi saya sudah tidak mau pacar-pacaran. Saya ngambil prinsip gini, saya pengen ganti jati diri saya. Saya pengen di tempat yang baru ini, saya jadi lebih baik. Saya pengen orang kenal saya dari nol. Kenapa saya bisa punya keputusan itu? Waktu saya masuk ke sekolah yang baru itu, saya diinjilin sama teman-teman saya. Waktu itu Jojo masih culun, ya, rambutnya kayak Charlie Chaplin belah dua gitu. Kadang-kadang ada poninya, bangs. Terus mulai main gitar di kelas. Treng. Heni ku cinta kau, cinta kau. Padahal itu lagunya lagu Yesus. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Dia ngerayu aja pakai lagu rohani. Parah. Gak pernah ajak saya ke bioskop. Ngajaknya yang kemana? Pacarannya? KKR. Hobinya foto sama hamba Tuhan. Saya ketemu anak ini culun sebenarnya. Agak bau badan. Waktu itu ya. Tapi cute. Dia di mobil, masih SMA udah nakal punya SIM. Nyetir mobil, ajak saya ke gereja, setel lagu Ken Henry. These things, pakai topi basket. I have been spoken out to you. Saya masih ingat lagunya. Dia joget-joget di mobil. Saya liatin, ini orang gak ada jaim-jaimnya. Udah pakai celana basket, gitu kan. Pakai sepatu basket. Gak ada keren-kerennya. Sukacita banget gitu loh. Terus di gereja, lompat-lompat. Bangkit, serukan nama Yesus. Gak tahu malu banget pokoknya. Zaman itu ada lagu gini. Biarlah rohmu menyala-nyala gitu. Dia gini-gini. Jujur aja, kalau Anda orang dunia dan Anda pergi ke gereja, lihat temanmu kayak gitu, Anda kayak, ilfil gua. Ngapain nih orang, come on gitu kan. Saya kan orangnya malu gitu kan. Apa-apaan sih, diem aja deh. Dia gak peduli. Mari bergandengan tangan. Dia pegang tangan saya, bergandeng. Jadi zaman Jojo deketin saya tuh, it's a different way gitu loh. Saya udah pacaran banyak, gak ada yang kayak gini gitu. Ajaib. Dan akhirnya waktu dia ajak saya ke youth, saya duduk di kursi, teman-teman youth lagi duduk di lantai, mereka bahasa roh, mereka nyanyi, mereka nyembah Tuhan, mereka doa. Tiba-tiba di kursi itu, saya dilawat Tuhan. Gak ada yang tumpang tangan. Perjumpaan saya pertama dengan Tuhan, kelas 2 SMA. Saya dilawat Tuhan. Tiba-tiba saya teringat akan dosa-dosa saya. Seingat pergaulan bebas saya. Seingat saya pacaran ganti-ganti, nyakitin hati orang segitu banyaknya. Dan orang tua saya nggak tahu. Saya buat begitu banyak dosa dan nggak ada yang tahu. Hidup saya hancur berantakan dan nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan dan saya yang tahu. Betapa luar biasanya Tuhan membuka semuanya saat itu. Dan membuat saya sadar
akan segala dosa saya. Berapa banyak saudara yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu? Dan ketika itulah saya mulai sadar bahwa saya hidup dalam dosa. Dan saya mau hidup yang baru. Saya mulai hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya kasih tahu, pengenalan akan Kristus memberi kita kesempatan untuk mulai lagi. Memberi kita kesempatan untuk hidup baru. Kita diberi identitas baru. Kelahiran baru harus disertai dengan yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Katakan bertobat sungguh-sungguh. Karena kelahiran baru tanpa disertai pertobatan yang sungguh-sungguh gak akan memberikan kepada kita hidup baru. Sejak saya dijamah Roh Kudus hari itu, saya mengambil keputusan, saya mau hidup benar. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus, ketika Yesus lahir di hati kita, tidak serta-merta membuat kita kebal sama dosa. Kita jatuh bangun dalam dosa. Kita tahu bohong dosa, kita tetap bohong. Kita tahu bahwa kalau kita marah berkelebihan, kita benci sama orang, itu dosa. Tapi kita tetap marah-marah dan benci sama orang. Saya belajar bahwa hidup kita yang lama harusnya tidak boleh sama dengan hidup kita yang baru. Kita harus bersyukur bahwa di dalam Kristus kita diberi kesempatan untuk mulai lagi. Bahasa Inggrisnya start fresh. Tapi kehidupan yang baru tidak akan jadi lebih baik kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Pengenalan akan Tuhan tidak membuat kita kebal dosa. Kita harus memutuskan untuk tidak mau berbuat dosa. Lahir baru harus dimaknai dengan lahirnya pribadi baru di dalam Kristus yang ditandai dengan gaya hidup yang baru. Gak boleh sama lagi. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya ganti pacar terus. Tapi hidup baru yang Tuhan kasih saya sekarang, saya mau hidupi dengan hidup yang benar, di jalan yang benar. 1 Yohanes 3 ayat 10, mari baca sama-sama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Baca sama-sama. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dua tanda ini yang menjadi bukti orang itu sungguh-sungguh bertobat, hidup baru. Yang pertama, dia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup dalam kasih. Kasih dan kebenaran harus jadi anak kembar yang lahir dalam hidup baru. Siapakah orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 3 bilang gini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita tahu firman Tuhan banyak ngajarin kita tentang cara hidup. Tapi keputusan kita mau nggak taat sama perintah Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh lahir baru dan sungguh-sungguh bertobat dan mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, gaya hidupnya haruslah sesuai dengan kebenaran. Kalau dulu kita hidup sembarangan, karena kita nggak tahu apa yang benar. Nggak ada yang ngajarin saya, dating tuh harus begini, dating tuh harus begini. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nggak ada yang ngajarin saya. Anak muda zaman sekarang, bersyukur sama Tuhan, ada Kak Heni yang ngajarin kalian healthy dating. Karena saya sudah ngelewatin banyak. Dan saya tidak mau anak-anak Tuhan gagal. Tapi belajar ngerti hati Tuhan. Siapakah orang-orang yang gak mau hidup dalam kebenaran? Mereka yang
suka melawan kebenaran adalah mereka yang gini, kalau dengar khotbah, bukannya coba mengerti, lalu menghidupi, tapi gini, selalu cari celaknya pendeta. Salah tuh ngomong kayak gitu tuh. Saya kalau lihat komen-komen orang di Instagram, di YouTube, saya tuh sedih gitu loh. Kenapa bisa ada aja yang celaknya negatif, padahal ini lagi nyampein kebenaran. Saya dikatain salah satu ibu, ini pembela kaum pria nih. Padahal kalau saya khotbah, saya ngajarin suami, ngajarin istri juga kebenaran firman. Ngajarin anak muda juga. Nggak ada yang bela kanan kiri. Tapi senangnya orang Kristen itu lebih senang cari ayat yang menyukakan hati. Cari pengkhotbah yang bikin dia happy. Yang lucu, laku tuh biasanya. Yang suka entertain, laku tuh biasanya. 2 Timotius 4 ayat 3. Katakan gini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dengar baik, dengar firman Tuhan. Supaya Anda mengerti dan Anda hidupi. Bukan untuk menyukakan hati. Yang mau katakan amin. Gaya hidup kebenaran itu seperti apa? Kehidupan yang tidak lagi mengingini dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai tanda orang itu mengerti, mengenal Tuhan, anak-anak Allah. Setiap orang yang berbuat kebenaran. Berarti mereka nggak cari-cari dosa lagi. Kehidupan yang tidak lagi mengingini dosa. Atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 6 bilang gini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Kalau orang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Mereka akan ngerti isi hati Tuhan. Mereka gak akan dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Mereka tahu Tuhan gak berkenan kalau kita gak hidup kudus. Tuhan tahu, Tuhan gak akan berkenan. Kita tahu bahwa Tuhan gak akan berkenan kalau kita tipu-tipu. Kalau kita kenal Tuhan, harusnya kita gak mengingini dosa. Kalau kita sampai jatuh dalam dosa pun, bukannya kita menikmatinya, tapi kita menyesalinya dan bertobat lagi. Orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan, mereka bertobat sebentar, buat lagi. Bertobat sebentar, buat lagi. Saya khotbah beberapa minggu lalu tentang orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita ngerti bahwa lahirnya Yesus dalam hidup kita, memberi kesempatan kita hidup baru, jangan mengingini dosa lagi. Bu Heni kan kita hidup dalam daging. Perjuangan kita justru melawan keinginan daging. Roma 12 ayat 1 bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ingat ketika Yesus lahir, orang-orang Majus itu bawa persembahan bagi Yesus. Mereka datang bawa emas, kemenyan dan mur. Bicara soal gini, kalau engkau menghargai lahirnya Yesus dalam hidupmu, berikan persembahan yang terbaik, yaitu hatimu dan hidupmu. Apa yang kamu bawa buat Tuhan? Jangan malah bawa persembahan yang berbau busuk. Anyir, amis. Berikan hidupmu yang kudus. Siapakah mereka yang boleh naik ke gunung Tuhan, kata firman Tuhan? Mereka yang suci hatinya dan bersih tangannya. Kalau kita sungguh-sungguh mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Natal ini, yuk hidup sungguh-sungguh lebih lagi buat Tuhan. Yuk belajar hidup kudus sungguh-sungguh. Jaga hatimu tetap murni, jangan jahat sama orang. Tahun depan, yuk ambil komitmen. Mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Join Komsel. Dengerin Bible study. Yuk pelayanan yuk. Beri hidupmu sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Gaya hidup yang baru yang kedua. Hidup dalam kasih. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap
di dalam maut. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita mau gaya hidup baru, kita harus berubah jadi orang yang penuh kasih. Jangan suka emosi. Jangan suka marah-marah gak jelas. Jangan suka benci sama orang. Jangan dendaman, jangan iri hati. Mari hiduplah dalam kasih. Kata love dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata yang begitu indah, kasih. Gampang ngajarinnya. Kasih selalu memberi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Listen, karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gaya hidup kasih adalah orang-orang yang selalu berbagi. Orang-orang yang peduli orang lain. Kasih itu gak mementingkan diri sendiri. Dalam Kisah Rasul 2:44. Ada sekelompok murid-murid Yesus yang baru percaya kepada Kristus. Mari kita belajar gaya hidup kasih mereka. Kisah Rasul 2:44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Di dalam kasih, itu orang gak mementingkan diri sendiri. Kita peduli orang lain. Hari ini, apakah Anda punya gaya hidup kasih? Kalau Anda masih suka pelit sama orang, hitung-hitungan, sama pasangan sendiri aja pelit, gimana mau murah hati sama orang? Kalau Anda selalu menuntut, bukannya memberi. Orang kalau mengasihi dalam hubungan, mereka bukan mikirin apa yang orang lain bisa kasih buat saya. Tapi mereka akan selalu berpikir apa yang saya bisa kasih buat orang lain. Saya mau akhiri dengan ini. Gaya hidup kasih akan membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Mudah mengampuni dan tidak menghakimi. Roma 2 ayat 1, ayat terakhirnya saya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Yesus datang dalam hidup kita. Dia lahir dalam hati kita. Supaya kita belajar ngerti kebenaran. Karena itulah perjumpaan dengan Kristus. Lahir baru selalu ditandai dengan kita sadar kita hidup dalam dosa. Dan kita mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita mengerti bahwa kita punya Allah yang penuh kasih. Bukankah karena dia mengasihi kita maka kita bisa mengasihi yang lain? Kalau orang saling mengasihi, dia akan berusaha mengerti, dia akan berusaha menerima kekurangan orang lain. Dia akan sangat mudah mengampuni. Saya sedih waktu dengar orang-orang di sekitar saya saling menyerang. Ada yang bilang sama saya bahwa saya itu orang yang gak bisa ngelihat apakah orang di sekitar saya itu tulus atau enggak katanya. Saya bilang gini, saya bukan gak tahu orang tulus atau enggak. Tapi saya percaya gini, urusan orang tulus atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Kita manusia, gak boleh jadi hakim buat orang lain. Bahkan gini, tanggung jawab kita sama Tuhan, itu urusan kita sama Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini? Tanggung jawab, urusin itu baik-baik, kerja baik-baik. Urusan orang lain, itu urusan dia sama Tuhan.
Dia mau tulus kayak dia enggak kayak itu urusan dia sama Tuhan. Dan saya belajar seperti Tuhan mengampuni saya dan memberi saya kesempatan hidup yang baru. Saya juga harus mengampuni orang lain dan selalu kasih mereka kesempatan. Tuhan tuh sangat sayang kita, makanya dia datang buat kita. Sejak Yesus datang, dunia jadi sadar bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amen. Mari belajar mengampuni orang yang bersalah. Mari berhenti menghakimi. Karena ketika Anda menghakimi, Anda tidak bisa mengasihi. Ganti kacamatamu. Lihat kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat semua orang. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Dia tidak mau ada yang binasa. Mari lihat kanan kirimu, katakan Tuhan mengasihi kamu. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena kelahiranmu di dunia ini mengajarkan kami jalan kebenaran. Dan mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kasih. Tolong kami, mampukan kami supaya kami bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Biarlah hidup kami bisa jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, seperti orang-orang Majus. Datang kepada Yesus, memberikan hadiah yang terbaik yang mereka bisa bawa. Dan kami mau berikan hati kami dan hidup kami buat Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh berikan hati dan hidupmu buat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Tuhan berkati. Merry Christmas. Have a blessed one. Merry Christmas. Bapak Ibu semua bangkit berdiri, ikutin gerakan kita ya, ikutin gerakan ya.
Tuhan, mari angkat tanganmu sama-sama. Dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Come on. Are you ready? Come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Woo! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Lambaikan tanganmu, come on. I wanna wish you a merry. I wanna wish you. wish you a Merry Christmas, I wanna wish you. Merry Christmas From the bottom. Katakan buat kiri kananmu, depan belakangmu, come on. I wanna wish you. Merry Christmas, I wanna wish you. wish you a Merry I wanna wish you. wish you a Merry Christmas From the bottom. from my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. I wanna wish you a Merry I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Yay! Amazing, amazing, amazing. Katakan kiri kanan, Merry Christmas and God love you so much. You may be seated. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Berapa banyak di atas yang diberkati lewat ibadah pada saat ini, lewat drama, presiden worship, lewat Santa Claus. Amazing. Saya suka sekali Santa Claus dari Papua daripada North Pole. Amazing. Thank you guys. You're amazing. Presiden worship. Kita kedatangan teman baru yaitu Jeff, pemain sequencer. Hari ini sequencer. Bisa jelaskan apa itu sequencer? Sequencer itu apa ya? Jadi ada instrumen-instrumen musik yang tidak bisa dimainkan secara live, tapi bisa dimainkan melalui sequencer. Contohnya misalkan orkestra, ada orkestra atau DJ gitu bisa. Coba kasih DJ ini sedikit. Dikit-dikit lah ya. Belum dibuka. Oh belum dibuka. Belum. Kasih buka dulu Raja. Udah dibuka ya Bang? Oke. Puji Tuhan. Jadi musik gereja tidak boleh kaku. Kita harus juga bisa relevan dengan zaman. Amazing, amazing. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Jeff yang main di. Saya pikir ngapain dia ada di sini pakai laptop, benda pencet-pencet, goyang-goyang sendiri. Rupanya ternyata ada sedikit musik sedikit eko digital begitu ya. Nah ini apa ini? Benda ajaib gede gini. Ini cello namanya. Ya, instrumen cello. Cello itu instrumen instrumen orkestra, biasanya dimainin untuk orkestra, tapi untuk di IC doang kayaknya untuk dimain di band. Jadi ini pertama kalinya cello main sama band. Oh, amazing. Puji Tuhan, kita mengakui setiap alat musik karena alat musik adalah ciptaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, alat musik terbaik di dunia yaitu pita suara saudara. Karena itu adalah pemberian Tuhan untuk saudara. Jadi gunakanlah pita suara saudara untuk memuji Tuhan. Karena itu alat musik terbaik yang Tuhan pernah ciptakan. Kalau ini semua ciptaan manusia, cuma pita suara saudara yang ciptaannya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amazing. Kami senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung bersama Gereja Impact Community Indonesia. Buat saudara yang pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia bisa mengangkat tangan. Kami mau menyambut kehadiran saudara yang pertama kali hadir. Ada kenang-kenangan, ada voucher yang Anda bisa tukarkan dengan hadiah dari Gereja Impact Community Indonesia. Tetap angkat tangan. Hey, you are my family, you are my family, you are my family. Ya, tetap angkat tangan biar dilayani oleh asyir kita. You are my family, you are my family. You are my family, you are my family, you are my family. Again. You are my family, you are my family. Sekali lagi.
Cielo. Oke, itulah saudara, kalau main tidak diorganize lebih dulu berantakan. Makanya mereka biasa latihan dulu seminggu sebelumnya untuk mereka ngulik lagu dan kemudian janjian mana yang akan bunyi, mana yang nggak boleh bunyi. Sebab kalau mereka semua bunyi, kita yang nggak bisa memuji Tuhan. Amazing. Baik, selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Anda bisa tukarkan voucher nanti di belakang dengan hadiah dari kami. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut Komsel, Gereja Impact Community Indonesia bukan sekedar ibadah di hari Minggu. Kita ada ibadah tengah minggu, yaitu namanya Komsel, Impact Family. Lewat aplikasi Zoom, jadi saudara bisa terkonek dari tempat saudara di mana saudara berada. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga rohani. Untuk kita bisa belajar melayani di sana, belajar, bahkan kita didoakan, dikuatkan di sana. Bagi saudara yang sudah ikut Komsel, boleh angkat tangan. Yang sudah ikut Komsel, saya mau lihat tangan-tangan terangkat, puji Tuhan. Nah, saudara yang belum ikut Komsel, kami encourage saudara segera ikut Komsel. Nanti Anda bisa ketemu dengan meja partner Impact Community Indonesia di belakang. Nanti saudara akan diarahkan untuk bisa ikut Komsel. Baik, Chris, New Year Eve. New Year Eve. Malam tahun baru Sabtu depan kita akan ada ibadah malam tahun baru bersama-sama saudaraku. Di tempat ini jam 9 kita akan fellowship dulu, makan bersama. Kita bisa saling kenal satu dengan lain sehingga kita bisa lebih dekat lagi sama saudara. Dan kemudian jam 10 kita akan mulai ibadah celebration. Akan ada firework, akan ada dancer, dan akan ada acara-acara menarik yang kita akan nikmati untuk menutup tahun bersama-sama. 365 hari Tuhan menyertai kita. Dan kita akan buka tahun bersama-sama di jam 12 dengan menyembah dan pujian penyembahan bersama dengan Tuhan. Saya encourage saudara yang tidak kemana-mana untuk saudara bisa hadir malam tahun baru tempat ini jam 9 malam untuk kita ibadah jam 10. Lalu kemudian New Year Service tahun baru minggu depan kita akan adakan cuma 2 kali ibadah, mengingat bahwa malamnya kita masih celebration. Jadi kita akan ibadah minggu 2 kali jam 11 dan jam 1. Saudara, karena ini ibadah cuma 2 kali dan bakal full banget, Bapak Ibu kami anjurkan untuk datang lebih awal untuk bisa mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Nanti 2 minggu akan datang ibadah tanggal 8 Januari akan kembali seperti biasa. 3 ibadah jam 9, jam 11, dan jam 1. Rencana mungkin di Februari kita akan bikin 3 ibadah. Kita akan tambah 1 kali ibadah lagi menjadi 4 ibadah jam 5 sore jika Tuhan menghendaki. Berapa banyak saudara mau ikut ibadah sore hari? Yang mau ikut ibadah sore hari? Yes, puji Tuhan. Ada beberapa yang lebih prefer ibadah pagi hari, bisa angkat tangan yang ibadah prefer pagi hari. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara yang ikut online, yang selalu ikut online, berikan sapaan dari mana saudara berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Kami senang sekali bisa ketemu dengan saudara secara langsung. Shalom. Kiranya terang Natal senantiasa menuntun engkau dari hari demi hari menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab Tuhan setia untuk kamu. Amin. Kadang-kadang yang di online suka cemburu. Kenapa Bapak Jojo, Ibu Henny nyapa yang di onsite aja, sedangkan yang di online tidak disapa kami. Oke, kali ini kita sapa secara langsung. Dan kemudian Bapak Ibu kita ada ibadah 60-minute worship setiap Rabu jam 7.30 di mana kita menyembah 1 jam. Saya encourage buat saudara yang tidak kemana-mana hari Rabu jam 7.30 di tempat ini karena kita akan menyembah bersama. Dan kemudian juga kami menyediakan prayer partner dan juga konseling partner bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin konseling. Kami menyediakan tim yang akan bantu Bapak Ibu untuk mendoakan dan juga bisa menolong pergumulan saudara. Tim konseling partner kami ada di sebelah kiri bagian belakang. Saudara bisa menengok ke kiri dan belakang. Nah, itulah tim daripada prayer partner dan konseling partner. Bisa lambai-lambai tim konselor. Yes, you are the best. You are the best. Oke, kemudian Bapak Ibu yang rindu ingin pergi ke Holy Land, Bapak Ibu kami membuka trip kembali bulan Maret pada tanggal 12 sampai 25, yaitu Israel bersama dengan Turki selama 14 hari. Dan kemudian juga di Lebaran kami ada perjalanan juga Mesir, Israel, Jordan selama 12 hari. Setelah yang ingin mendaftar, Anda bisa ketemu dengan Booth Kanatur. Anda bisa scan di sana untuk bisa mendapatkan informasi mengenai perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Baik Bapak Ibu, di bangku saudara tersedia amplop
persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Anda bisa memberikan baik berupa cash di dalam amplop ini. Lalu bagi Bapak Ibu yang memberikan cash bisa menyemplungkan pada waktu keluar di kotak supaya jangan tertinggal di dalam. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara scan QR code, Anda bisa langsung scan di sini baik dengan BCA, dengan Shopee atau Tokopedia, kemudian dengan lain sebagainya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara mesin edisi, kami juga siapkan di meja partner Impact Community Indonesia di meja belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli merchandise Tangan Pengharapan seperti yang kami pakai dan surat mendonasikan buat anak-anak pedalaman Indonesia, Anda juga bisa membeli merchandise di meja yang sudah tersedia di belakang. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah Natal ini. Saudara bisa angkat persembahan saudara. Saya mau berdoa buat setiap persembahan saudara. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk dipakai bagi kerajaan-Mu, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, memuridkan mereka, dan bahkan juga memperluas kerajaan Allah serta membantu buat mereka yang sedang membutuhkan dan mengalami bencana alam, bahkan pendidikan anak-anak pedalang Indonesia. Bapa, hamba berdoa biar Engkau juga memberkati setiap umat-Mu, usaha mereka makin mengganda, karir mereka makin meningkat, rumah tangga mereka harmonis, kesehatan mereka prima, bahkan mereka yang sakit pada saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin keluarga kami dalam keadaan kurang sehat, sedang ada di rumah ataupun di rumah sakit saat ini, kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar dalam tubuh mereka. Kematian-Mu di atas kayu salib bukan cuma menebus kami, tapi juga menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Buat umat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang setia, yang sepadan, yang dewasa, saling melengkapi, berjalan dalam kebenaran. Bagi umat-Mu yang sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Engkau juga menyempurnakan, bahkan menyediakan semua yang dibutuhkan. Bahkan umat-Mu yang sedang merindukan keturunan buah hati, biarlah Tuhan membukakan kandungannya di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada keguguran dan kegagalan di dalam nama Yesus. Buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Buat mereka yang sedang merindukan naik posisi, Tuhan berikan posisi yang terbaik. Buat mereka yang sedang merindukan untuk bisa berlibur, biar Tuhan juga boleh memberkatinya. Bahkan buat umat-Mu yang sedang mempersiapkan untuk liburan, biar Tuhan melindungi mereka di udara, darat maupun di laut, sehingga liburan mereka membangun kualitas dengan keluarga, dan bahkan bisa refresh untuk mereka kembali beraktivitas nanti setelah Januari, sehingga mereka bisa makin tajam. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan, dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, rumah tanggamu harmonis dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalalkan segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan tangan-tangan orang yang berniat jahat digagalkannya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Muliakan Kau di tinggi